Survei terkait prediksi hasil akhir Pilkada DKI Jakarta 15 Februari nanti, hasilnya pasangan Ahok Jarot dan Anis Sandi berpotensi memasuki 2 putaran. Hasil survei Carta Politika paslon Pilkada DKI Jakarta yang dinilai paling baik dalam menyampaikan pendapat dan gagasan serta paling bagus dalam program, Basuki menempati posisi teratas yakni 38,7%, diikuti Jarot 35,1%. Sedangkan untuk pasangan unggul Basuki Jarot menempati posisi teratas dengan hasil 36,9%, Anis Sandi 32,3%, Agus Silvi 15,7%, 15,1% responden tidak menjawab. Dari hasil survei, elektabilitas Ahok Jarot 39%, Anis Sandi 31,9%, dan Agus Silvi 21,3%. Sementara sebesar 7,8% menyebut tidak tahu atau tidak menjawab. Pengumpulan data survei dilakukan setelah debat kedua Cagup-Cawagup 3-8 Februari lalu dengan sampel sebanyak 764 responden yang tersebar di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta. Tingkat kepercayaan hasil survei adalah 95% dengan margin of error 3,5%. Dari hasil survei ini dalam waktu kurang dari 5 hari jelang pemungutan suara diprediksi bahwa paslon nomor 2 dan 3 berpeluang untuk bersaing dengan ketat dan masuk ke putaran kedua. Meski demikian adanya dinamisasi pemilih di Jakarta bukan tidak mungkin hasil akhir akan berubah dalam waktu dekat. Ada satu pasangan yang sudah memiliki selisih di atas 10%, yaitu Agus ini sudah berada jauh di bawah dari Ahok sekitar 18%, berada di bawah Anis sekitar 10%. Itu yang menyebabkan dengan sisa waktu hanya 5 hari menurut saya agak sulit buat Agus kemudian mengungguli dua pasangan lain dan masuk ke putaran kedua. Beberapa hari belakangan menjadi titik krusial dalam menarik hati pemilih di saat terakhir. Siapa yang unggul sejauh ini sudah kembali bergabung bersama kami Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang. Mbak, setelah kita lihat kemarin debat final, bagaimana emosi para netizen? Sampai pagi ini mereka masih merespon, tetapi respon itu sudah mulai berpindah karena hari ini adalah hari kampanye terakhir, sehingga respon netizen terhadap debat kemarin sudah berkurang dan berganti dengan kemeriahan di hari ini gitu. Kalau kita berbicara soal debat juga kita lihat emosinya begitu selama debat berlangsung terhadap Agus Silvi terlebih dahulu. Nah, ini didominasi oleh rasa apa di sini? Jadi ketika kita bicara pada saat Agus Silvi itu emosi yang warna biru itu cukup mendominasi. Artinya apa tuh biru? Artinya biru itu adalah surprise, terkejut gitu, dan warna biru itu muncul dari depan sampai belakang gitu. Jadi ini terkejutnya artinya lebih negatif atau positif di sini? Lebih negatif karena mempertanyakan tentang kok Silvi tidak tahu data, kok Silvi kok tidak yang waktu itu di-kick sama Pak Ahok gitu. Kemudian juga salah satu hal yang dari awal kenapa birunya kuat adalah karena kenapa sih AHY baru muncul memperkenalkan diri sudah menyerang. Nah, itu adalah bagian dari netizen itu terkejut gitu. Oke, kita lihat kalau untuk Ahok Jarot sentimennya lebih didominasi selama perdebatan seperti apa tuh, Mbak? Nah, kalau Ahok Jarot itu, jadi kalau kita lihat warna kuning di atas itu cukup tinggi. Jadi mereka itu senang karena kan beberapa jawaban Ahok itu cukup membuat netizen tuh happy gitu loh. Waduh nih Ahok berhasil nih mengalahkan ini gitu. Walaupun yang hijau ini juga cukup besar di situ. Kalau hijau itu lebih adalah dukungan. Jadi dukungan ke Ahok cukup tinggi dan di sana itu ada merah dan warna ungu. Merah dan ungu adalah emosi disgust dan atau kecewa dan juga emosi marah gitu. Marah terhadap Ahok atau marah terhadap yang menyerang Ahok di sini? Ada dua-duanya. Jadi satu, mereka yang menyerang adalah mereka mengatakan bahwa kenapa Ahok bilang fitnah. Ini kan video itu sudah viral kemana-mana gitu. Di sisi lain gitu, para pendukung Ahok itu mengatakan bahwa kalian itu nggak punya program, sehingga itu kita lihat ini ada Anis Sandi saat ini. Kalau untuk Anis Sandi sendiri lebih emosinya apa, Mbak? Warnanya kita lihat paling tebal itu adalah warnanya orange. Orange itu adalah surprise, anticipation. Jadi anticipation itu melihat bahwa ini kok begini sih gitu loh. Jadi ada perhitungan di situ, antisipasi, hayalan, prediksi semacam itu. Dan warna kuning itu sebenarnya dibentuk oleh emosi netizen terkait sama OKOC. Sampai OKOC itu masuk ke dalam salah satu trending topik Twitter di hari kemarin gitu. Dan ini kalau dilihat Mbak, ini sebenarnya apakah
bisa menggambarkan apa ya emosi pada saat debat kemarin begitu, mereka lebih antisipasi melihat debat yang ketiga dibandingkan debat 1-2 begitu? Ya, kalau kita lihat emosi itu sudah muncul dari awal gitu ya. Sejak pagi mereka sudah siap-siap untuk nonton debat gitu, dan debat itu adalah suatu panggung gitu ya. Jadi orang yang telegenik gitu itu akan menjadi perhatian netizen gitu. Jadi telegenik itu adalah orang yang menarik di depan televisi seperti itu. Banyak nggak robotnya sebenarnya kalau kita lihat nih untuk yang kemarin? Nah, kita akan bisa lihat di situ di data. Nanti kita bisa lihat bahwa ada beberapa data terkait dengan robot-robot di Pilkada DKI. Untuk di Agus Silvi sendiri banyak nggak nih kalau kita lihat yang botnya? Nah, kalau di Agus Silvi itu robotnya sejumlah 5.009, itu atau sekitar 16,8%. Kalau untuk Ahok? Untuk Ahok robotnya sebesar 12,2%, jumlahnya 9.188. Sementara untuk Anies ada 14%, jumlahnya akunnya adalah 5.349. Oke, berarti masih lebih banyak memang yang benar-benar human yang ini ya. Betul. Nah, kita lihat untuk kontestasi 2017 ini kita juga punya datanya. Kalau dilihat dari sentimen netizen kemarin begitu, sebenarnya siapa yang unggul dalam debat? Kalau kita lihat sebenarnya kita bicaranya dari sisi apa gitu. Kalau kita bicara dari sisi orang yang paling mendapat respon terbanyak, tentu saja adalah Ahok Jarot gitu, dan kemudian disusul oleh Anies Sandi, dan ketiga adalah Agus Silvi. Itu kalau kita melihat respon mereka, dan kita sudah hitung di antara sentimen negatif yang ditujukan kepada Ahok dan sentimen negatif yang ditujukan kedua paslon lain, walaupun secara akumulasi Ahok itu sentimennya lebih besar, namun secara kita hitung jumlah akun yang merespon secara positif ke Ahok lebih tinggi dibandingkan dengan dan juga dua exposure-nya paslon dilihat lainnya. ini 3 bulan terakhir bahkan ditarik ke belakang jauh sampai Juni 2016 masih lebih tinggi. Masih tetap Ahok lebih di sini tinggi ya, kalau lihat Ahok. dari data. Betul. Oke. Kita lihat ini, kita bahas dulu deh soal kontestasi kandidat. Berapa kali kita juga sudah bahas, ini seberapa akurat Mbak kalau misalnya memang masih banyak exposure-nya, makin banyak exposure-nya itu makin bisa kemungkinan memang ini akan memenangkan kontestasi politik ini. Sangat besar kemungkinan. Namun yang namanya politik itu sangat dinamis gitu. Dia direspon banyak orang, dan dalam situasi yang seperti apa, bagaimana persepsi publik terhadap orang ini gitu. Karena kalau misalnya saat ini kita melihat bahwa satu kasus itu tidak mempengaruhi preferensi publik, maka tidak menjadi masalah gitu, walaupun itu ada black campaign yang cukup besar gitu. Baik, oke Mbak Rustika Herlambang, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama Metro hari ini. Ya pemirsa, langsung kali ini kita akan membahas mengenai peran para relawan dalam ajang Pilkada DKI Jakarta yang sebentar lagi akan kita laksanakan, di mana peran relawan ini cukup penting karena mereka bergerak dengan kemauan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Iya, dan bersama kita sudah hadir narasumber kita, ada Bapak Doni Cahya Rimbawan selaku Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar DKI Jakarta, dan juga Mas Riko Marbun selaku Direktur Eksekutif Lembaga Survei Media Nasional. Dan sebelum bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut, kita saksikan dulu paket berita berikut ini. Warga DKI Jakarta dalam hitungan hari akan menentukan kembali gubernur dan wakil gubernur periode 2017-2022. Tim sukses masing-masing calon telah mengerahkan seluruh tenaga dan strategi untuk memenangkan pasangan yang diusung. Tidak hanya tim dari kalangan partai politik, kehadiran relawan dalam kancah ajang 5 tahunan ini memiliki andil penting dalam memompa mesin pemenangan di setiap pelosok. Jika kita lihat ke belakang Pilgub DKI Jakarta 2012, relawan mampu mengantarkan pasangan Jokowi Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Peran relawan dalam Pilgub DKI Jakarta ini sangat besar. Relawan dapat berperan melengkapi peran partai politik dalam memenangkan calon kepala daerah. Pergerakan relawan dengan niat yang murni tanpa mengharapkan imbalan bisa memenangkan calon kepala daerah. Bahkan, kekuatan relawan bisa mengalahkan kekuatan dari kader partai politik. Relawan juga dipercaya mampu menggerakkan pemilih dengan melakukan kampanye-kampanye kreatif untuk menarik simpati. Selain di dunia nyata, relawan juga bertarung di dunia maya dengan menggunakan teknologi melakukan kampanye secara kreatif. Selain itu, karakter relawan yang militan dan konsisten
dinilai merupakan poin lebih bagi calon kepala daerah untuk bisa memenangkan ajang pilkada. Tim Liputan, Berita 1. Orang tuh kalau udah punya relawan, Cakri, itu udah modal investasi. Betul sekali, dan sebagai relawan apapun siap dihadapi seperti itu ya, meskipun ngeluarin kalau dari uang barisannya di belakang nih, tinggal nunggu ya partai yang meminang siapa. Betul Iya sekali, kan? itu Kita dia. langsung sapa dulu Pak Rimbawan ya saya panggilnya, atau Ya. Pak Ya. Doni. Pak Doni, Oke, Pak Doni dan Rimbawan. Mas Riko di sini. Ya, benar. Kita langsung saja bertanya dulu ke Pak Rimbawan ini. Ini sejauh ini kemudian kan dari Golkar ya, partai pendukung begitu. Bagaimana sih caranya kemudian memanage antara keinginan relawan dan juga partai politik ini Pak? Apalagi kan kita tahu relawan itu selalu bergerak dengan inisiatif sendiri juga, tapi partai juga kan pasti punya agenda Ya. terkait dengan calon yang diusung. Ya, Golkar ini kan kemarin dengan cara yang sudah baku ya, yaitu memakai struktur Golkar, yaitu kalau di bawah ada pimpinan kecamatan dan pimpinan kelurahan, PK atau PL. Cuman nampaknya kalau untuk di daerah Jakarta selama ini kami memandang kurang efektif. Kenapa? Karena memang di Golkar DKI ini anggota DPRD-nya hanya 9. Dan memang paling sulit sesungguhnya Golkar itu memenangkan pertarungan demi pertarungan di setiap pemilu itu di DKI. Bahwa Golkar secara nasional itu nomor 2 betul. Tetapi ada daerah-daerah yang sulit sesungguhnya. Salah satunya adalah Jakarta. Mungkin Pak. Enggak, ini secara keseluruhan dulu. Secara keseluruhan Golkar itu memang agak sulit kalau di DKI ini. Nah, sekarang kita mengusung Pak Basuki ya, Pak Ahok dengan Pak Jarot. Nah, kenapa kita mengusung itu? Karena berdasarkan survei. Nah, survei ke apa yang diinginkan rakyat itulah yang akan disuarakan Golkar sehingga kita menjadi salah satu partai pendukung. Nah, untuk mewujudkan itu kita harus membentuk 13.023 istilah di sini relawan ya, tapi kalau kita itu kader. Nah, 13.023 kader untuk mengawasi di setiap TPS di seluruh Jakarta. Artinya semua di bawah kontrol partai. Iya, betul. Di bawah kontrol Partai Golkar. Tadi kalau Bapak menyebutkan relawan ini juga bisa akhirnya nanti akan menjurus ke kader juga untuk sebuah partai untuk hal ini untuk Golkar sendiri seperti itu. Ya, begini, karena kebetulan yang di dalam Pilkada Jakarta sekarang ini itu kan ada beberapa partai ya, Golkar, PDI, Nasdem, Hanura. Nah, kita sekarang memang kerja bareng. Yang dimaksud kader dan relawan di dalam saksi TPS itu kita melibatkan dari beberapa partai, tetapi yang terbanyak memang dari kader Golkar. Dari kader Golkar. Iya. Artinya ada di luar itu sebenarnya ya, ada, Pak Rimbawan. Itu bagaimana tuh koordinasi dengan relawan lain? Kita baik-baik saja. Artinya semua ikut yang kita aturan yang kita berikan dan seterusnya sesuai dengan kita, tidak ada masalah sesungguhnya. Baik. Ke Mas Riko. Mas Riko, ini kan relawan, oke lah, mereka itu pendukung, mereka bisa melakukan hal-hal yang bersifat inisiatif juga ya. Tadi kita lihat juga tadi gambar itu kan di pusat perbelanjaan, mereka bisa, ya benar. Bisa dengan banyak seperti itu. Tapi kan yang kemudian juga menjadi penting adalah elektabilitas dari pasangan cagup-cagup itu sendiri dalam hal ini ya, karena jelang pilkada. Nah, bagaimana Anda melihat seberapa besar sih sebenarnya pengaruh relawan ini dengan elektabilitas cagup-cagup? Jadi sebenarnya penggunaan relawan ini merupakan keniscayaan dalam kompetisi politik modern. Betul. Kalau kita bicara ingin memenangkan kompetisi, apakah itu pilkada atau pemilu, sebenarnya ada banyak faktor dan variabel yang dibutuhkan. Contohnya misalnya citra, ketokohan, dan mesin politik. Nah, sekarang mesin politik ini terbagi jadi 2. Yaitu mesin partai, artinya kader yang dimiliki oleh Pak Rimbawan ini, kader-kadernya di DKI Jakarta yang mereka punya kartu tanda anggota, begitu ya. Kemudian berjanji untuk menjadi anggota kader, menjadi anggota partai tertentu, dan dia artinya berjalan bersama dengan partai itu. Tetapi seiring dengan bertambahnya zaman ya, sekarang ini muncul generasi baru. Yang sekarang itu dikenal dengan nama generasi milenial lah, begitu ya. Kalau kita tahu di Jakarta ini, itu jumlah orang muda generasi milenial ini itu jumlahnya besar sekali, hampir mendekati 40%. Nah,
ini generasi inilah kemudian membutuhkan satu mesin politik yang baru, yang bisa berbicara dengan bahasa mereka, bisa mendekati dengan gaya mereka, begitu ya. Karena kalau partai mungkin dalam pandangan orang itu sangat birokratis, begitu ya. Sementara masyarakat pemuda sekarang ini tidak menginginkan informasi yang sifatnya satu arah, egaliter, berbicara dengan gaya bahasa mereka, aktif di medsos. Ini peran ini yang kemudian diambil oleh relawan sebenarnya. Makanya semua berlomba-lomba membentuk relawan karena mereka sadar akan kebutuhan itu. Tapi siapa sih sebenarnya mereka relawan ini? Apakah di luar dari tadi kader dari kepartaian? Apakah kita yang hanya saya mengidolakan tokoh ini, saya suka dan saya mendukung, dan saya membentuk komunitas, itu sudah bisa disebut relawankah atau seperti apa sebenarnya yang bisa dikatakan dia itu sudah menjadi relawan salah satu pasangan seperti itu, mungkin pasangan calon? Sebenarnya yang dibutuhkan pertama kali itu adalah figur atau tokoh seperti apa sih yang ingin berkompetisi. Nah kemudian biasanya nanti ya berdasarkan pengalaman kita di lapangan itu nanti ada orang-orang yang bekerja untuk memasuki berbagai macam komunitas. Komunitas ini kan macam-macam. Ada komunitas hobi, ada komunitas olahraga, ada komunitas berdasarkan usia dan lain sebagainya ya. Nah kemudian ketika mereka masuk di sana, mereka membentuk struktur yang mungkin agak lepas ya, yang lebih fleksibel ya. Kemudian mereka menawarkan, oh saya ingin mendukung tokoh si A, si B, si C, si D. Nah kemudian mereka membentuk semacam struktur atau komunitas ya yang tidak kaku sifatnya, tetapi memang tetap harus terorganisir maksud saya. Dan itu kan membutuhkan banyak hal, bukan hanya bukan hanya biaya saja gitu ya, tetapi juga membutuhkan misalnya diskusi yang berkelanjutan dan lain sebagainya. Jadi tetap saja pembentukan relawan itu sesuatu yang diinisiasi. Dan relawan ini artinya bisa langgeng terus, begitu seperti dalam kasus misalnya, contoh misalnya kita lihat relawannya Pak Jokowi begitu ya. Ada juga yang sudah selesai hajatan hilang begitu aja. Ada juga ini tergantung seberapa besar sebenarnya kekuatan politik yang ingin merekatkan para relawan tadi. Kalau ada yang awalnya relawan di salah satu tokoh atau pasangan lalu pindah ke yang lain, itu kita tidak bisa menyebutkan itu relawan atau ada pergeseran? Nah, ini, ada yang mereka... Ini uniknya generasi milenial ini begini, nggak bisa didikte mereka. Jadi tidak bisa didikte. Jadi ini sangat sangat fluid ya. Tetapi kelebihan dari relawan ini adalah satu yang jelas mereka memang bukan tenaga profesional begitu ya. Tentu butuh transportasi dan lain sebagainya, tetapi mereka akan all out memberikan apa yang mereka punya kalau mereka memang yakin bahwa ini adalah figur yang pantas mereka dukung, begitu maksud saya. Jadi mereka akan all out. Saya potong, tergantung kekuatan figurnya juga? Ya itu pasti, itu udah pasti. Jadi relawan ini mereka biasanya punya ketertarikan kepada figur misalnya, apakah mungkin karena figur yang dianggap tegas, apakah mungkin figur yang dianggap down to earth misalnya, apakah figurnya yang dianggap ramah. Nah itu masing-masing punya fansnya masing-masing lah, kurang lebih begitu. Tapi kalau Mas Riko melihat untuk generasi milenial kali ini, apa sih yang keistimewaan yang dimiliki seorang figur itu yang mudah menjadi magnet mereka? Kolokial ya istilahnya kemampuan mereka kemampuan untuk berbaur lah. Karena karakter dari masyarakat dari generasi milenial ini yang egaliter. Jadi mereka itu ingin ketemu dengan calon tanpa batas dan sekat. Dan bisa berkomunikasi bisa berkomunikasi dengan gaya bahasa mereka, tidak menyuruh-nyuruh begitu ya. Bahkan mungkin bisa hang out atau gaul bersama mereka, bisa main gitar, bisa nyanyi, bisa macam-macam lah. Itu biasanya generasi milenial ini lebih suka dengan figur-figur yang seperti itu. Makanya old school politics itu sudah nggak laku lagi. Oke. Nah, bagaimana nanti Golkar sendiri untuk merawat para relawan mereka untuk terus bisa mendukung pasangan yang akan diusung? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Pemirsa, tetap bersama kami di Lunch Talk, kami segera kembali.
Peran relawan dalam pilkada masih menjadi topik kita untuk Lanstok kali ini. Kita kembali di segmen kedua. Anda juga bisa berinteraktif bersama kami di nomor telepon yang ada di layar televisi Anda untuk bersama-sama kita membahas secara damai tanpa kampanye ya. Betul sekali. Karena ini jelang-jelang ini ya, masa hari tenang, hari Betul. tenang. Jadi kita tenang-tenang saja, jangan dibuat gaduh seperti itu ya. Betul. Nah, Kita malah menyemangati relawan ini ya. Betul sekali, dan tetap yang pasti tanggal 15 untuk mencoblos. Ya, jangan lupa. Pak Rimbawan, kalau tadi seperti apa Golkar mengelola relawannya? Tadi kalau nggak salah menyebut ada 13.000 sekian, itu khusus untuk nanti yang akan bisa diperbantukan atau menjadi relawan nanti di hari H seperti itu. Tapi bagaimana untuk selama perjalanan, selama proses kampanye ini berlangsung, dan selama proses pilkada ini berlangsung, mengelola relawan dari Golkar sendiri? Ya, pertama kita itu menciptakan relawan, gitu ya. Karena tadi mesin yang lama mungkin untuk DKI kurang efektif gitu, sehingga kita memakai cara baru. Efektif itu berarti tidak kekinian atau kurang Iya, efektifnya betul, apa itu saja? tidak kekinian. Ya tadi ya mungkin Golkar itu partai babi gue, ya. Itu maaf saya potong, itu bisa ya, soalnya kita tahu Golkar tuh partai yang sudah berapa tahun Iya, Oh iya, iya. melewati orde masa dan segala macam. Iya, memang kalau menurut teori semakin umur partai itu panjang, dia semakin kuat gitu ya. Dan idealisme yang ada di dalamnya juga semakin tajam gitu. Sesungguhnya Pak. itu. Iya. Nah, cuman mungkin Golkar setelah era reformasi itu kelihatannya menjadi miskin ide. Nah, sehingga kita harus segarkan kembali. Tadi Golkar itu adalah bersafari, mungkin ya, berpeci begitu ya. Nah, tetapi di Golkar DKI di bawah kepemimpinan Mas Bayakun ini, sekarang atribut kita ini t-shirt, kemudian sepatu cat dan jean, gitu ya. Itu yang kita mulai karena kita sadar generasi milenial seperti Mas Riko itu akan semakin membesar di tahun-tahun depan. Nah, contoh di kantor Golkar sendiri sekarang itu di seluruh lantai satunya itu memang untuk umum. Ada kafe di situ, ada pusat jus, ada pusat es krim, kemudian bisa membaca puisi di situ, bisa ngeband di situ, ada ATM, ada toko gitu ya. Nah, itu bagian dari kita berinteraksi dengan masyarakat. Itu dulu konsepnya. Nah, pada waktu untuk membentukan relawan, kita itu menugaskan kepada 44 pengurus yang terbaik melalui seleksi. Dia itu membawai 44 kecamatan di seluruh Jakarta. Nah, itulah yang membentuk 44 itu akan melahirkan 650 istilah kita itu korkel, koordinator kelurahan, kemudian dialah yang akan melahirkan 13.023. Nah, apakah benar 13.023 relawan atau kader itu ada? Nah, itu kan bisa aja klaim. Kader kita ini sendiri klaim, kami sudah selesai. Nah, kami sekarang mengadakan uji mesin, artinya mesin nanti pada tanggal 15 Februari kita di sebuah hotel akan menayangkan realcon, bukan quickcon loh ya. Kalau quickcon itu 13.000 mungkin 500 TPS itu kita sampling gitu ya. Tapi kalau ini realcon betul-betul di 13.023 TPS itu dilaporkan. Nah, kemarin kita uji coba 3 kali. Uji coba pertama itu memang hanya keluar 27,28%. Jadi yang mengirimkan SMS kembali ke server kita. Itu masalahnya kenapa Pak? Kok nggak sampai 50% juga? Ada handphonenya yang salah, kemudian format SMS yang kita sudah anukan itu salah gitu, dan seterusnya ya. Itu uji pertama. Uji kedua itu sudah selesai, itu 70%. Nah, sekarang kita masuk uji terakhir, itu kita harapkan antara 85 sampai 90. Dan pada tanggal 15 nanti itu akan melaporkan ber 100%. Untuk verifikasi gitu ya. Pada waktu itu. Jadi memang sekarang hari ini kita uji sampai besok, kita harapkan antara 85 sampai 90%. Baik. Ini apa Golkar yang sekarang lebih kekinian dan juga caranya yang juga lebih up to date seperti itu, apakah
ini hal yang akhirnya mendorong Golkar karena melihat pasangan yang diusungnya adalah memang sosoknya lebih kekinian, lebih mungkin dekat juga ke anak muda. Apakah itu juga yang mendorong akhirnya atau Golkar sadar bahwa memang suara pemilih pemula itu sangat besar? Oh ya, jadi tanpa misalnya mengusung pasangan nomor 2, kita sudah punya konsep bahwa pemilih pemula atau pemilih muda antara 18 tahun sampai 35 itu akan menentukan nanti pilihan, dan pilihan dari mereka itu tidak pilihan seperti pemilih yang lama, misalnya diberi sembako, diberi payung, diberi kudung, tidak itu. Tetapi pilihannya adalah melihat sosmed, melihat rekam jejak. Nah, itu artinya kader atau caleg nantinya itu harus betul-betul bagus. Pak Rimbawan, berarti nggak susah dong sebenarnya buat Golkar dan relawan lain untuk mendukung Ahok Jarot? Mereka kan petahana, sudah ada bukti kerja dan lain-lain. Ada tantangan khusus nggak sih sebenarnya untuk Ahok Jarot nih? Tidak ada yang tidak terlalu sulit, kecuali kemarin mungkin di beberapa tempat Pak Ahok itu ditolak gitu ya. Itu saja, itu di awal-awal waktu kampanye. Itu gimana tuh Pak memanage kemudian agar Ahok masih bisa tuh untuk bisa berkampanye di beberapa wilayah, belusukan diterima oleh warga meskipun ada isu hukum yang harus dihadapi oleh Ahok? Ini tadi peran pada relawan, karena tadi ada di 44 kecamatan kita mendekati dan menjelaskan kepada lingkungan itu. Sehingga pelan-pelan itu bisa diterima kembali begitu ya. Jadi diberi kesempatan untuk kampanye bersentuhan dengan masyarakat begitu. Baik. Ke Mas Riko, kalau Anda melihat keistimewaan dari petahana sendiri, ada yang mengatakan bahwa petahana itu sebenarnya pun sebelum kampanye mereka sudah ada keunggulan tersendiri, apalagi kalau kita lihat untuk pasangan Ahok Jarot secara real mereka sudah ada beberapa bukti kerja yang pada debat-debat beberapa kali mereka bisa sampaikan itu sebagai bukti kerja. Tapi kalau Anda melihat untuk kasus Ahok Jarot ini seperti apa? Karena unik juga kan ada isu hukum yang kemudian cukup menghambat juga sebenarnya, Cakri ya. Jadi majority di seluruh Indonesia ya, yang namanya petahana itu hampir di atas 90% itu menang. Rata-rata kalau mereka ingin berkompetisi lagi. Ada mungkin hampir sejumlah kecil di antara mereka yang kalah, itu memang biasanya karena faktor-faktor lain. Ya. Apakah terlibat skandal misalnya, ini macam-macam. Ada yang dalam bentuk korupsi, ada yang dalam bentuk apa itu namanya moral. Atau memang kerjanya nggak benar kan gitu. Itu kemungkinannya hanya 3 itu. Nah, untuk kasus untuk konteks pilkada sekarang ini, memang kalau dari berbagai macam survei yang kita lakukan, termasuk yang kami lakukan sendiri, sebenarnya tingkat kepuasan terhadap kinerja Pak Ahok ini relatif baik ya. Ada di atas 50%, dan itu buruk itu biasanya di bawah 50% ya. Itu bisa kita katakan buruk. Tapi Pak Ahok ini angkanya mungkin ada yang 60%, ada yang 70%. Tetapi yang patut diingat adalah orang itu memilih itu karena dua alasan. Satu, faktor rasional. Faktor rasional itu jagoan saya ini kerjanya bagus, langkah-langkahnya tepat, saya merasa kebijakan dia baik buat saya. Tetapi ada juga faktor non rasional. Itu yang kita lihat akhir-akhir ini. Non rasional itu saya milih orang karena saya suka sama dia. Saya milih orang karena dia ini cakep nih kayaknya. Itu kurang lebih begitu. Nah, dalam konteks ini mungkin seperti yang kita lihat di debat itu, faktor personality ini yang kemudian menjadi batu sandungan dan sempat membuat angka elektabilitas Pak Ahok itu turun, walaupun akhir-akhir ini kan beliau rebound kembali ke atas. Nah, jadi memang harus dilihat itu bukan hanya faktor kinerja aja, tetapi juga faktor personality itu penting. Dan kondisi yang sebaliknya juga saat Pak Ahok juga tersandung kasus seperti ini, itu sedikit banyak ada tidak mengurangi relawan untuk tetap stay memilih Pak Ahok, atau ada perpindahan juga? Ya, kalau misalnya ke pemilih saja itu berpengaruh, apalagi itu ke relawan kan. Tetapi mereka mengidolakan seorang Ahok. Iya, tetapi maksud saya dalam pilkada itu kan up and down itu sesuatu yang pasti terjadi, lumrah terjadi. Nah, kalau misalnya kita pernah berkaca, pernah melihat, membaca gitu ya beberapa bulan yang lalu, ini kan faktor relawan itu sendiri sempat menjadi perbincangan yang mungkin agak panas ya, yang kasus sejuta KTP dan aliran dana dan lain sebagainya kan. Nah, jadi ini sebenarnya sangat tergantung dari bagaimana orang-orang seperti Pak Rimbawan ini
mengkonsolidasi relawan itu sendiri dan kemudian mengantisipasi dinamika sosial politik yang mungkin terjadi. Karena itu rumus, apalagi di dalam politik itu, begitu Anda masuk dalam dunia politik, Anda langsung punya musuh kan begitu. Nah itu, jadi faktor-faktor itu sangat perlu diperhatikan. Dan kalau saya tadi melihat ya, dari Golkar di DKI Jakarta tadi, saya pikir ada strategi yang menarik ya. Jadi ada satu fungsi lagi perekrutan relawan. Kalau Anda baca 13.000 tadi, itu kan mirip dengan jumlah TPS yang ada di Jakarta. Anda bayangkan kalau misalnya ini berlanjut dengan serius, efektif, efisien, Anda akan punya organ, partai politik akan punya organ, bukan hanya di tingkat kelurahan, tapi lebih dalam lagi, RT RW. Kalau ini efektif, ini bisa jadi mesin tersendiri buat Golkar nanti di 2019, gitu maksud saya. Kalau dikonsolidasi dengan baik, kan begitu. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan menarik ini di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk, kami akan kembali usai jeda. Ya, kembali di Landstalk, pemirsa, peran relawan dalam pilkada. Perbincangannya juga semakin seru seperti itu ya, Fia. Kita kalau tadi ada 13.000 dan mungkin di setiap RT RW sudah akan ada relawan khusus untuk dari Golkar sendiri. Nah, bagaimana merawat mereka agar mereka akan tetap setia seperti itu, agar mereka tetap stay di situ untuk mungkin ada pemilihan lainnya atau pilkada. Apalagi banyak, ada 3 kali debat nih, ada 3 kali Pak. Ini debat. bisa juga menggeser suara-suara mereka. Kemungkinan ada 2 putaran juga mungkin ya. Nah itu dia, gimana tuh? Begini, yang untuk relawan TPS ini, relawan TPS nanti untuk saksi ya, itu kita mengadakan perjanjian secara tertulis, hak dan kewajiban, itu dulu. Jadi haknya itu teman-teman relawan akan mendapat transport. Transport bukan money politik loh ya, kita tertulis nih. Nah, itu masing-masing relawan mendapat 250.000 pada waktu posisi di tanggal 15 di TPS. Nah, dengan uang pulsa gitu 100.000 itu yang kita berikan ya. Ini karena mereka harus intens berkomunikasi. Betul, betul. Nah, pertanyaannya adalah setelah pilkada ini selesai, apakah kita mampu merawatnya? Nah, itu kita berikan kepada tanggung jawab pada 44 kader terbaik kita di Golkar DKI, itu yang punya tanggung jawab merawat masing-masing. Jadi gini, misalnya Mampang Perapatan itu dia punya 10 korkel, koordinator kelurahan. Nah, itu harus dirawat. Nah, 10 ini akan merawat ke bawah. Itu yang akan kita, kalau mampu merawat itu 80-90% saja, ya itu akan menjadi mesin partai di tahun 2019. Gimana sih Pak cara ngerawat mereka tuh? Nah itu kegiatan contoh ada, kita akan PM mandiri dan seterusnya. Nah, itu kita lagi akan buat programnya ya. Tapi kita sekarang ini lagi konsentrasi kepada pilkada dulu. Nah, setelah itu apakah balik kanan ataukah dia terus? Tetapi yang kader itu kira-kira kader bener Golkar itu kira-kira 80%. Nah, dari mana itu? Mereka itu adalah Partai Golkar ya? Ya, pada waktu itu memang tidak teraktifkan waktu itu. Nah, sekarang kita bangunkan dari tidurnya. Jadi Golkar itu DKI ya, di DKI loh ya. Itu mestinya memang dulu belum dipanasi. Nah, sekarang ini dipanasi. Yang 20% itu yang dari partai pengusung yang lain. Nah, syukur-syukur mereka bisa diajak ke Golkar. Kalau enggak pun ya kita akan bentuk yang 20% baru untuk 2019. Tapi orang-orang yang non partai ini, kader-kader non partai ini, misalnya mereka itu tadi karena kesukaannya kepada sosok tertentu, dia ingin bergabung juga, sebenarnya asal lolos verifikasi itu mereka bisa menjadi relawan. Bisa. Justru itu kita sediakan tempatnya tadi. Tempatnya adalah Golkar itu sudah terbuka, mulai dari laporan keuangannya, mulai tadi Pak Ari Komarbun bilang ada komunikasi 2 arah, kita berbicara, dia bisa kita dengarkan dan seterusnya kan, itu kan. Karena Golkar ini partai itu kan selalu dingin, kemudian sulit untuk dihubungi gitu ya, itu yang kita secara langsung Pak. Kalau media sosial gimana? Wah, itu tadi. Kita sekarang di kepengurusan Golkar DKI ini membuat 2 ketua baru. Dulu itu
hanya pemenangan pemilu. Yang dimaksud pemenangan pemilu itu teritorial ini. Tetapi sekarang kita bagi pemenangan pemilu teritorial dan pemenangan pemilu digital. Sehingga dialah sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap medsos. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi bertanggung jawabnya lebih kemana nih Pak? Mengcounter isu-isu yang bisa kemudian melemahkan atau menurunkan kepopularitasan ataupun juga elektabilitas calon, ataukah kemudian juga melihat ada berita-berita hoax, kemudian mencari tahu siapa yang menyebarkan sampai mengurusnya sampai ke jalur hukum, atau seperti apa ini Pak? Kita tidak sampai ke jalur hukum, kita hanya gini, kita tidak mengkanter, memang cara kita, tetapi kita memberikan yang baik. Jadi kita yang baik saja. Jadi persoalan orang bilang ini ya silakan, tapi kita cara kita itu gitu. Positif. Nah, yang kita sampaikan yang positif. Kalau kita itu mengkanter yang negatif itu capek karena banyak sekali itu. Nah, yang kita diberikan kebijakan itu kita adalah mengkanter secara digital yang baik saja, bukan mengkanter. Kita memberikan yang terbaik, memberikan yang baik-baik. Mas Riko, luar biasa ya media sosial ini ya, sampai dibikin satu ketua untuk mengendalikan itu. Media sosial. Nah, tapi kalau cyber army. Betul. Nah, kalau melihat persentase, mungkin media sosial juga sudah cukup besar menjadi sebuah faktor yang mempengaruhi elektabilitas ataupun juga keterpilihannya begitu kan untuk calon cagup dan juga cawagup. Kalau memang seperti itu artinya sebenarnya relawan juga nggak perlu banyak-banyak dong Mas. Kalau lewat media sosial kan bisa satu orang berapa puluh akun misalnya. Bagaimana Anda melihat untuk fenomena media sosial ini dengan keterkaitannya dengan hadirnya relawan begitu? Jadi media sosial ini kan merupakan salah satu perkembangan dari teknologi informasi yang itu memudahkan orang merelay informasi dengan cost yang relatif murah, ya kan? Anda tidak harus punya koran sendiri, nggak harus punya radio sendiri, nggak harus punya TV sendiri, tapi Anda bisa punya handphone sendiri. Nah, tapi yang penting itu Anda punya modal smartphone yang saya pikir harganya juga sekarang nggak terlalu mahal. Anda bisa jadi presenter sendiri, Anda bisa memproduksi sendiri, Anda bisa merelay sendiri. Untuk menyebarkan informasi, ya. Nah, tetapi sebenarnya media sosial ini sama sebenarnya dengan metode ketika Anda mempromosikan sesuatu lewat komersial, lewat iklan begitu ya. Anda mau pasang iklan sebanyak-banyaknya, Anda mau relay di medsos sebanyak-banyaknya, Anda tetap harus punya counter kalau Anda jual barang. Harus punya toko. Saya mau cari barang ini di mana? Kasarnya begini, Anda bisa punya 1 juta followers di medsos, tapi orangnya ini mana? Wujudnya mana? Karena nanti nggak akan datang ke TPS, itu kan bukan via media sosial, itu harus berupa orang, harus ada wujudnya, harus ada bendanya, harus ada orangnya, harus ada relawannya. Makanya mau tidak mau bahwa itu menjadi sebuah sarana untuk merelay informasi, bisa mungkin Anda bisa buka informasi anytime begitu ya. Hari ini di Amerika ada kegiatan apa, sekarang kita juga bisa tahu begitu ya. Artinya kekuatan peran relawan dalam media sosial itu seperti apa Mas Riko? Ada dua sebenarnya. Satu, mereka sebagai orang yang memproduk dan menyebarkan informasi. Yang kedua, mereka yang menurunkan informasi itu ke grassroots, ke lapangan. Mereka yang bertemu dan in touch langsung begitu ya. Dan sebenarnya kan kalau tadi menyambung sedikit dari Pak Rimbawan ya, salah satu kritik terhadap politik itu kan, politik itu hanya 5 tahunan. Jadi masyarakat itu dianggap hanya dibutuhkan suaranya 5 tahun sekali, ya kan? Begitu mereka nyoblos, selesai pulang dilupakan. Nah itu model transaksional namanya. Jadi makanya gaya kampanye zaman dahulu ya, ya pokoknya saya kasih sekian, kamu nyoblos, selesai pulang dilupakan. Nah sekarang relawan itu nggak bisa, walaupun jumlah transaksional itu ada, tetapi orang yang berpikir, bertindak, memilih berdasarkan hati nuraninya itu juga ada. Lebih cerdas dan rasional. Itu juga ada maksud saya. Nah ini yang sebenarnya tadi tantangannya, bagaimana cara Anda merawat si relawan ini dengan banyak kegiatan, dengan komunikasi, tidak hanya melulu dengan uang sih, tapi maksud saya dengan kebersamaan gitu ya. Mungkin itu bisa berlangsung. Tapi Mas Riko melihat relawan-relawan yang sekarang ada banyak seperti ini, mereka sudah cukup melek literasi teknologi digital dan juga politik tidak sih? Karena ada juga hantaman-hantaman hoax seperti itu. Mungkin yang kita tidak tahu, relawan-relawan juga banyak yang mungkin menggunakan medsos mereka untuk ya saling memprovokasi juga, kita tidak tahu seperti itu apa yang mereka lakukan. Saking militannya, saking ngefansnya dan mendukung pasangan yang mereka idolakan seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, relawan ini memang ada banyak
karakter dan tipenya ya. Kalau bicara tadi tentang bagaimana saking fanatiknya mereka di media sosial, jadi ada banyak tipe relawan ya. Mungkin yang bisa kita lihat ada yang mereka memang bekerja berdasarkan nuraninya, hobinya dan lain sebagainya. Tetapi kita nggak bisa tutup mata juga bahwa ada orang yang dikelola dalam tanda kutip menjadi cyber army begitu ya. Pasukan dalam arti mereka memproduksi, menyebarkan berita yang negatif dan itu terstruktur dan sistematis. Inilah mungkin dalam bahasa kita relawan hitam lah kurang lebih ya. Yang begini-begini ini juga ada. Sama seperti ketika misalnya Anda bicara tentang demonstrasi. Demonstrasi itu bagian dari demokrasi. Ketika Anda mau unjuk rasa, iya. Tetapi ada juga demonstran bayaran, sama aja. Relawan juga begitu. Nah, tetapi itu nanti ujinya ada di masyarakat. Kalau Anda misalnya lebih mementingkan uang, begitu ya, Anda menggunakan cara-cara yang tidak benar, tidak baik, itu pasti masyarakat juga akan mereject begitu ya. Tapi pastinya partai politik punya antisipasi terkait hal tersebut. Nanti kita tanyakan ke Pak Rimbawan apa saja kemudian upaya dari Golkar sendiri untuk mengantisipasi adanya penyusup. Seperti itu mungkin. Ya, pemirsa tetap bersama kami di Landstalk. Terima kasih Anda masih bersama kami di Landstalk, masih melanjutkan perbincangan terkait dengan peran relawan khususnya dalam Pilkada DKI Jakarta dalam hal ini untuk 15 Februari 2017. Ke Pak Rimbawan kembali Pak, ini kalau kita menyinggung tentang adanya pihak-pihak yang bisa jadi mengatakan di mulutnya mendukung Ahok Jarot misalnya dalam hal ini, tapi kemudian di dalam justru menjadi informan atau gitu mengacak-ngacak lah seperti itu. Kita nggak katakan informan, tapi mengacak-ngacak apa yang sudah menjadi aturan, rules yang sudah dibuat begitu. Ada nggak sih antisipasi terkait hal tersebut, Pak? Nah, kalau yang kita bentuk tidak. Kenapa? Kalau kita ini kan membentuk relawan untuk saksi di TPS. Jumlahnya 13.023 orang. Nah, mereka memang kita latihnya adalah melihat ini suara. Kalau relawan di luar itu Pak, artinya mereka yang bukan bertugas, tapi mereka inisiator beberapa kegiatan, namun berkoordinasi juga dengan partai pendukung, salah satunya Golkar misalnya. Apakah Golkar memantau sejauh itu Pak? Oh, kalau yang itu ada di tim sukses ya, tim sukses Ahok Jarot. Nah itu selama ini sih ya walaupun saya enggak intas banget di sana, itu tidak ada yang kita di penyusup gitu ya, penyusup itu tidak. Gitu. Karena kan ini ada gabungan beberapa partai juga, apakah setiap partai khususnya di Golkar juga punya ada orang yang mungkin mengawasi aktivitas-aktivitas para relawan ini juga seperti itu? Oh ya, jadi di tim sukses itu partai pendukung itu punya yang in charge, PDI, Golkar, kemudian Hanura, Nasdem, P3 itu punya yang in charge gitu. Tetapi selama ini saya tidak dengar yang tadi yang tidak bagus artinya gitu percaya ya. bahwa ini solid seperti itu ya Pak? Solid gitu. Bagaimana sih koordinasi antar partainya Pak, selain kemudian membahas tentang orang-orang yang in charge untuk mengawasi, bagaimana sih koordinasi dengan PDI ataupun juga partai-partai lain yang mendukung cagup-cagup yang diusung? Saya di tim sukses ini menjadi jubir ya. Jadi ya mereka rukun gitu. Jadi kompak. Itu apa ya? Enggak ada yang begitu. Saya enggak merasakan itu. Jadi mereka itu langsung ada satu kegiatan yang ingin dibuat seperti itu, PDI ingin membuat kegiatan apa, Golkar seperti apa, ada nggak sih semacam koordinasi itu? Atau setiap partai punya kegiatan sendiri-sendiri untuk pasangannya, pasangan calon-calon? Ide bisa dari PDI misalnya ya, terus didukung oleh yang lain. Ide bisa datang dari Golkar didukung oleh yang lain, begitu. Jadi dirapatkan ya seakan-akan kita malah enggak merasa bahwa mereka PDI, mereka Hanura gitu, enggak merasa. Sudah ada sinergi antara relawan dari Partai Golkar, PDI dan lain-lainnya seperti itu. Iya, kalau itu ya di tim sukses itu begitu. Baik. Nah, ini jelang Pilkada 15 Februari nanti Pak, selain kemudian mengetatkan yang sudah ditugaskan ke beberapa TPS ini, apalagi yang dilakukan oleh relawan jelang 15 Februari ini? Kita tidak ingin ada hal-hal buruk yang terjadi Pak, tapi untuk mengantisipasi itu pasti ada kan? Tadi kalau relawan yang dibentuk Golkar 13.000 itu menjadi saksi di TPS. Nah untuk masuk ke server itu handphonenya saja itu tidak boleh ganti dan harus tercatat
Ya, dicatat dulu handphone A, nanti itulah yang akan diterima oleh server. Jadi itu jadi tidak bisa siapa aja pakai handphonenya, siapa tidak bisa, itu harus yang terdaftar. Jadi kita memang konsentrasinya adalah untuk real count. Itu yang mungkin belum pernah dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Riko Marbun mungkin sudah sering ya karena lembaga survei, tapi partai politik itu belum pernah. Kalau quick count iya, quick count. Nah, tapi kalau real count itu mungkin belum pernah. Nah, itulah kebanggaan kita ini di sini. Jadi kita betul-betul konsentrasi kepada 13.000 kader ini atau relawan ini untuk menjadi saksi di sudah tanggal 13.200, kenapa tidak harus dimaksimalkan seperti itu ya Pak Rimbawan ya? Menjaga pagar terdepan lah, jadi garda terdepan juga. Mas Riko, tapi kita tahu meskipun ini sudah bukan zamannya lagi, yang namanya serangan fajar, money politik dan lain-lain itu bisa terjadi, apalagi mungkin jelang-jelang pelaksanaan pilkada dengan harapan suara bisa berubah gitu. Potensi itu bisa terjadi nggak sih untuk zaman sekarang? Dan kalau memang seperti itu, apakah kondisi-kondisi itu memang sudah tidak bisa dihandle oleh partai politik? Artinya kan masyarakat juga meskipun udah diinget ya pilihnya ini gitu, tapi begitu ada kemudian terima sesuatu, ada motivasi, ada motivasi tertentu, akhirnya mereka bisa mengubah suaranya. Jadi selalu ada proporsi dari masyarakat yang berperilaku seperti itu. Itu kita nggak bisa tutup mata. Bahkan di Jakarta pun ada, walaupun sebenarnya jumlahnya mungkin tidak sebesar di beberapa daerah yang lain, tapi itu ada, ya artinya tradisi itu ada dan bukan rahasia lagi. Misalnya apakah itu partai politik atau kandidat, itu juga mereka punya orang-orang yang dalam tanda kutip ditugaskan untuk merawat hal-hal yang seperti itu. Tapi kan sekarang aturan itu tidak seluas dulu ya, dan hukumannya itu juga sangat berat. Bahkan sekarang ini kan bisa dibatalkan kemenangannya kalau itu terjadi secara terstruktur dan sistematis. Artinya kan tidak semua orang bisa mengawasi setiap rumah masyarakat gitu. Ya, kalau saya yakin sih kalau untuk Jakarta ya itu rasa-rasanya sih agak sulit ya melakukan itu ya. Kenapa? Karena teknologi informasi sudah di mana-mana. Sekarang dari satu partai aja sudah punya ini 13.000. Berarti masyarakatnya juga apalagi partai-partai yang lain. Tetap harus aware ya, Mas ya. Iya. Artinya bahwa itu ada itu iya, tetapi mungkin pola transaksinya apakah itu kan tidak harus hari H. Misalnya ada misalnya yang kita pernah tahu di lapangan itu, ya dia lagi coblos, dia foto, nanti selesai pulang baru dia selesaikan setelah itu misalnya. Itu kan hal-hal itu ada. Tetapi kalau saya melihat khususnya di Jakarta ya, faktor itu ada, tetapi tidak sebesar faktor misalnya pertarungan isu, dinamika sosial politik, kemudian kerja relawan itu ada, tapi tidak sebesar itu menurut saya. Oke, Mas Riko, sejauh ini kalau Anda dari lembaga survei Anda khususnya, atau mungkin Anda mengamati debat final malam tadi gitu, Anda melihat bagaimana nih Mas prospeknya? Artinya apa yang disampaikan oleh pasangan-pasangan, kemudian juga kelebihan dan kekurangan pasangan calon pada malam tadi gitu. Kalau saya melihat dari debat kandidat tadi malam ya, itu memang yang sangat agresif itu terlihat Pak Agus Yudhoyono, Ibu Silvi ya, itu dia terlihat seperti ingin menyampaikan bahwa memframe terutama tujuan serangan ini ke kandidat nomor 2 ke Pak Ahok ya. Dia mengulang-ulang itu bahasa tentang personality. Makanya pilihan katanya juga tajam, seperti misalnya kasar, kekerasan verbal dan lain-lain. Nah, kalau saya melihat dari sisi yang lain juga Pak Ahok dan Pak Anies ini seperti relatif akur sebenarnya dua-duanya ya, nggak saling menyerang ini. Cuman yang satu ini karena menurut saya mungkin karena karena dari berbagai lembaga survei itu menyatakan bahwa elektabilitasnya turun, sehingga dia ingin memframe dirinya sebagai orang yang anti Pak Ahok ya, karena kan begini, orang tidak mau pilih incumbent,
sudah pasti karena dia tidak suka terhadap incumbent itu. Nah, dia mau ambil suara itu. Makanya tema itu terus yang diulang-ulang. Padahal dia nggak nyadar suaranya lari ke nomor 3. Makanya Pak Ahok kan relatif lebih santai sih. Lebih santai ya, Pak. Kita lihat nanti relawan ini akan bekerja sesuai dan semaksimal mungkin di tanggal 15 Februari. Kita harapkan seperti itu, jangan ada relawan yang hitam seperti itu ya Mas. Memang sesuai dengan memang apa yang didukung oleh mereka. Dan siapapun gubernur yang terpilih, kita berharap itu yang terbaik untuk membangun Jakarta, karena cita-cita kita hanya itu sebenarnya, yang memilih pemimpin untuk membangun Jakarta, tidak kemudian siapa orangnya gitu, Cakri. Ya, dan pemirsa, demikianlah dialog Landstalk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.